Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Arsyad Mulia Rahman. Hari ini kita akan bersama-sama menelusuri topik yang sangat krusial, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, dengan judul Bersuara untuk yang Bungkam. Presentasi ini disusun oleh Arsyad Mulia Rahman, mahasiswa dengan NIM 2410971, di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Anton Rosari, SHMH. Mengapa topik ini penting? Karena HAM adalah hak dasar setiap manusia yang harus dilindungi, namun masih sering dilanggar, baik secara sadar maupun tidak. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang dan tujuan pembahasan ini. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang merampas hak dasar manusia, baik oleh individu, kelompok, maupun institusi negara tanpa alasan hukum yang sah. Di Indonesia, kasus-kasus seperti Tanjung Priok, Trisakti, dan penculikan aktivis adalah bukti nyata bahwa pelanggaran HAM masih terjadi. Rumusan masalahnya itu, apa saja jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, bagaimana contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran HAM terhadap korban dan masyarakat. Yang keempat, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM di Indonesia. Tujuan. Yang pertama, menjelaskan dan mengklasifikasikan berbagai jenis pelanggaran HAM yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pelanggaran HAM. Yang keempat, menginformasikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pembahasan jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, kejahatan genosida, yaitu tindakan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Contohnya pembantaian Srebrenica di Bosnia. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu crimes against humanity, tindakan yang bagian dari serangan yang meluas terhadap penduduk sipil atau pembunuhan massal ditujukan kepada masyarakat atau penduduk sipil. Selain itu, ada pelanggaran ringan seperti diskriminasi dan kekerasan oleh aparat. Semua bentuk ini merusak martabat manusia dan harus dihentikan. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok 1984. Bentrokan antara aparat keamanan dan warga yang menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai puluhan lainnya. Yang kedua, penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Saat demonstrasi menuntut reformasi, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan. Yang ketiga, penculikan aktivis tahun 1997 sampai 1998. Sebanyak 23 aktivis hilang secara paksa. Sebagian kemudian ditemukan kembali, namun kasus ini belum sepenuhnya tuntas oleh secara hukum. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rentannya hak warga negara ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil. Dampak pelanggaran HAM.
Yang pertama, dampak fisik dan psikologis. Yaitu mengalami luka fisik, trauma psikologis, stres pasca trauma, dan gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Pelanggaran HAM ini seringkali melibatkan kekerasan langsung terhadap tubuh korban yang mengakibatkan cedera serius seperti luka tembak, patah tulang, luka bakar, atau cacat permanen akibat penyiksaan atau kekerasan fisik. Yang kedua, gangguan kesehatan kronis. Korban kerja dipaksa, contohnya itu korban kerja paksa atau eksploitasi, mungkin mengalami malnutrisi, penyakit pernapasan, atau kerusakan organ akibat kerja berat. Ketiga, disfungsi tubuh. Penyiksaan dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan penglihatan, atau hilangannya fungsi anggota tubuh. Menurut laporan Komnas HAM tahun 2023, 60% korban pelanggaran HAM di Indonesia mengalami luka fisik yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Itu salah satunya. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu gangguan stres pasca trauma, yaitu gejala traumatis, mimpi buruk, hiperwaspada, dan emosi tidak stabil. Yang kedua, depresi, kecemasan. Yang ketiga, gangguan identitas, kepercayaan diri. Yang terakhir, somatisasi, yaitu trauma yang tertangani bisa berubah menjadi gejala fisik seperti sakit kepala kronis atau gangguan pencernaan tanpa penyebab medis jelas. Yang kedua, dampak sosial. Dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dan memperburuk ketegangan sosial serta konflik horizontal. Selain itu, pecahnya kohesi sosial, yaitu pecahnya kohesi sosial. Yang kedua, erosi kepercayaan terhadap institusi. Ketiga, konflik horizontal berkepanjangan. Yang keempat, disintegrasi budaya. Yang kelima, dampak pada generasi muda, yaitu anak-anak yang tumbuh di lingkungan konflik menganggap kekerasan sebagai solusi. Yang terakhir, dampak hukum dan politik, menyebabkan impunitas, melemahkan supremasi hukum, dan menurunkan legitimasi pemerintah serta aparat penegak hukum. Selain dari ketiga tersebut, ada banyak dampak terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu hilangnya produktivitas. Korban trauma atau cacat fisik tidak bisa bekerja optimal, memenuhi kontribusi ekonomi. Yang kedua, biaya pemulihan. Negara harus mengalokasikan dana sebesar untuk rehabilitasi korban dan rekonsiliasi. Yang ketiga, investasi menghindar. Negara dengan catatan HAM buruk sering dihindari oleh investor asing. Yang kedua, dampak lingkungan, kerusakan ekosistem. Pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat sering disertai perusakan hutan, seperti illegal logging atau tambang ilegal. Yang kedua, polusi dan bencana. Eksploitasi sumber daya alam seperti kasus lumpur Lapindo merusak lingkungan dan hak hidup warga. Yang ketiga, dampak politik, krisis legitimasi pemerintah. Masyarakat tidak percaya pada pemimpin yang abai terhadap HAM. Intervensi asing, pelanggaran HAM berat bisa memicu sanksi internasional seperti embargo atau pembatasan ekonomi lainnya. Yang keempat, dampak hukum, yaitu melemahnya supremasi hukum, yaitu impunitas pelaku tidak dihukum, membuat hukum dianggap tidak berlaku adil. Diskriminasi sistemik,
hukum bisa terhadap kelompok tertentu, minoritas, perempuan, anak-anak. Yang kelima, dampak pendidikan. Anak-anak korban kehilangan akses sekolah, pembelajaran yang bias, sejarah pelanggaran HAM sering diabaikan dalam kurikulum pendidikan. Yang keenam, dampak kesehatan masyarakat. Wabah penyakit, pengungsian masalah akibat konflik memicu menyebabkan penyakit. Stunting dan gizi buruk. Anak-anak di daerah konflik sering mengalami gangguan pertumbuhan. Ketujuh, dampak budaya. Punahnya bahasa dan tradisi, yaitu genosida budaya terhadap kelompok minoritas menghilangkan warisan leluhur. Seni yang dibungkam, seniman kritik sosial sering menjadi target pelanggaran HAM. Solusinya yaitu pemulihan ekonomi seperti pelatihan kerja untuk korban dan insentif usaha. Yang kedua, reformasi hukum, pengadilan HAM yang independen dan bebas intervensi. Yang ketiga, pendidikan HAM, masukkan isu HAM dalam kurikulum sekolah dan pelatihan aparat. Yang keempat, penguatan LSM dan media untuk monitoring dan advokasi korban. Kesimpulannya itu, pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah serius yang masih terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Jenis-jenis pelanggaran HAM meliputi diskriminasi, penyiksaan, pengangan paksa, dan kejahatan genosida yang berdampak besar terhadap korban dan masyarakat secara luas. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa Tanjung Priok, penembakan Trisakti, dan pendidikan aktivis menunjukkan masih adanya tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Saran. Yang pertama, penguatan penegakan hukum. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merevisi UU yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, membentuk pengadilan HAM dan HOC untuk kasus-kasus lama yang belum tuntas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas penyidik khusus HAM di kepolisian dan kejaksaan. Mengapa penting? Yang pertama, tidak ada mekanisme hukum yang jelas. Yang kedua, tekanan politik terhadap proses peradilan. Yang ketiga, minimnya ahli hukum HAM yang kompeten. Yang kedua, peningkatan pendidikan dan kesadaran HAM. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, masukkan kurikulum HAM wajib dari SD hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pelatihan rutin HAM untuk aparat keamanan, TNI dan Polri. Yang ketiga, kampanye media massa tentang hak dasar warga negara. Karena yang pertama masyarakat tidak tahu hak-haknya. Yang kedua, aparat salah memahami wewenang mereka. Yang ketiga, masih kuatnya budaya patuh buta pada otoritas. Yang ketiga, perbaikan sistem pemulihan korban. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, membentuk lembaga khusus rehabilitas korban pelanggaran HAM. Yang kedua, program kompensasi ekonomi untuk korban atau keluarga. Yang ketiga, pendampingan psikososial jangka panjang. Karena yang pertama tidak mendapatkan keadilan, yang kedua hidup dalam kemiskinan pasca trauma, yang ketiga tidak ada mekanisme pemulihan yang sistematis. Yang keempat, penguatan Komnas HAM dan lembaga independen. Yang pertama, anggaran memadai untuk investigasi lapangan. Yang kedua, rekrutmen komisioner yang benar-benar independen. Ketiga, kewenangan mengikat, bukan sekadar rekomendasi. Mengapa penting? Karena tidak punya daya eksekusi. Yang kedua, sering intervensi politik. Yang ketiga, minimnya sumber daya manusia. Yang terakhir, kerjasama internasional. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu ratifikasi instrumen HAM internasional. Yang kedua, kerjasama dengan ICC untuk kasus berat. Yang ketiga, pertukaran ahli dengan negara lain. Mengapa penting? Karena banyak pelaku kabur ke luar negeri. Yang kedua, tekanan internasional efektif untuk perubahan. Ketiga, Indonesia butuh pembelajaran dari negara lain. Baik, terima kasih.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.